Allahumma sudah cukup ya. Mudah-mudahan dengan sholawat kita mendapatkan sholawat. Amin. Mudah-mudahan kita diakui umatnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak ya, belum kompak. Ke Cireme bawa opak, rame tapi belum kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana lagi nih? Keceremes kau opak, gemes tapi belum kompak. Oke, ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang jauh salam jadi anak yang soleh dan solehah. Jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang sukses dunia dan akhirat, anak yang insya Allah berhasil dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan yang jawab salam calon penghuni surga. Yang jauh salam mudah-mudahan jadi anak yang pada pintar semua. Yang jauh salam mudah-mudahan lulus dari Al-Iman menjadi orang yang baik dan benar. Amin. Baik anak-anakku, dari tadi banyak awalan ya, tapi isinya belum. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa al-asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin wa syahidina walhamdulillahi rabbil. Pertama,
Mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, bahkan berikan kuasa kepada kita sebagai manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk mudah-mudahan kita semua berada di dalamnya sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya, wabil khusus yakni syafatul uzma, pertolongan yang agung daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati para dewan guru SMP Taliwan, wabil khusus wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan dan juga mulak, dan juga para walas yang hadir pada kesempatan ini dari kelas 7 sampai kelas 9, dan juga adik-adik siswa dan siswi, santriawan dan santriawati SMP IT Al-Ihwan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang ganteng-gantengnya luar biasa, yang cantiknya luar biasa. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai bidadari surga, dan mudah-mudahan jejaka-jejakanya dijadikan sebagai bidadaranya surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya baik, kalau Bapak bilang apa kabarnya, maka kalian bilang apa? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta karena Allah. Siap? Siap? Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta karena Allah. Ya, coba ulang lagi, belum kompak. Gimana kabarnya? Luar biasa, penuh cinta karena Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan oleh siapa? Kita diberikan kekuatan oleh siapa? Kita diberikan umur oleh siapa? Kita duduk bersama di majlis ini karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sedikit apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Kalian sudah pada makan? Tadi maksudnya. Alhamdulillah ya. Kalian sudah pada minum? Sudah. Kalian sudah mengerjakan sholat? Sudah. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah hari ini saudara-saudara kita tidak makan? Adakah saudara-saudara ini hari ini tidak minum? Apakah banyak saudara-saudara hari ini tidak sholat? Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sudah dicukupi oleh Allah. Yang pertama adalah kita bisa makan, kita bisa minum, bahkan kita bisa melaksanakan ibadah. Ditambah lagi sore hari ini kita ikut kajian atau pengajian yang insya Allah rutin dilaksanakan. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, siswa dan siswi, santriawan dan santriawati SMP Taliwan, Bapak sekarang membawakan tema mengenai tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Coba Bapak tanya, siapa yang sudah bisa menghormati orang tuanya? Cuma tangan. Siapa yang sudah bisa benar-benar menghormati terhadap gurunya? Mana? Nah ini ya. Bolehlah kalian tahu hormat dan taat
Bahkan bisa saja hari ini kalian mengaku, Pak, saya sudah hormat kepada orang tua saya sudah hormat kepada guru saya. Boleh pengakuan tersebut, tapi yang sejujurnya ada di mana? Yang jujur ada di mana? Di hati. Mulut dengan hati sama atau beda? Beda. Terkadang mulut bilang A, bisa saja hati bilang B. Makanya seperti kayak tadi konsentrasi. Ketika dibilang A malah U, ketika bilang E malah I. Nah, itu kan seperti itu ya. Tapi kalau konsen A bilang I bilang U bilang E. Nah, maka oleh karena itu dengan tema seperti ini, hormat dan taat kepada orang tua dan guru, sekarang evaluasi dulu. Maksudnya apa? Saya sudah benar-benar taat kepada orang tua, dan apakah saya sudah benar-benar taat kepada guru? Itu jawabannya ada di diri masing-masing. Coba Bapak tanya, yang namanya taat kepada orang tua itu seperti apa? Ayo, siapa yang bisa? Siap-siap mendapat hadiah nanti. Acungkan tangan yang bisa menjawab seperti apa taatnya kita kepada orang tua. Apakah kita sujud terus kepada orang tua atau seperti apa? Begitu juga taat kepada guru, apakah kita sujud terus kepada guru atau seperti apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mas Ega bisa jawab. Apa maksud taat kepada orang tua dan taat terhadap guru? Ada yang bisa nggak? Dikasih. Yang bisa jawab 5.000. Nanti tingkatan, ada tingkatan. Sampai 100.000. Sampai 100.000. Tapi yang benar jawabnya ya. Ayo, taat kepada orang tua dengan taat kepada guru seperti apa? Bapak minta pendapat dulu. Bisa, silakan. Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Jawab. Ada yang bisa nggak? Oke. Tandanya hangus. Yang tidak bisa jawab, pokoknya kalau sudah lebih daripada hitungan 3 tidak bisa menjawab, hangus. Bapak akan hitung dulu. 1, 2, 3. Oke, hangus ya. Oke, kita lihat. Coba Mas. Oke, lihat dulu. Sekarang di sini ada peta konsepnya. Yang pertama, ada hormat dan taat kepada kedua orang tua. Ada pengertian hormat dan taat. Ada hormat dan taat kepada orang tua. Lalu yang berikutnya pengertian orang tua dan guru. Ada hormat dan taat kepada guru. Lalu yang berikutnya ada implementasi hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang kita lanjut. Next. Nah, kita lihat. Hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang pertama adalah dibuktikan dengan berbaktinya kita kepada seorang orang tua. Sekarang pertanyaannya, Bapak, kamu sudah berbakti belum kepada orang tuamu? Sudah menyenangkan kepada orang tuamu, sudah membahagiakan orang tuamu, atau banyak menyakiti terhadap perasaan orang tuamu? Ayo jawab. Banyak membahagiakan atau banyak menyakiti? Jujur, banyak membahagiakan atau menyakiti? Ini ya, ini menjadi satu hal buat kita semua, terutama yang masih punya orang tua, yang terkadang kita sekarang banyak menyepelekan, tidak mempedulikan, bahkan kita tidak merasakan kepada saudara yang sudah ditinggal oleh orang tuanya. Bahkan ada satu penyesalan bagi anak yang sudah ditinggal oleh orang tuanya. Duh, coba kalau seandainya saya dulu
seperti ini kepada orang tua yang masih ada, mungkin orang tua akan bahagia, mungkin orang tua akan melihatnya adalah bahagia ketika kita bisa berbakti dengan sebaik-baiknya. Permasalahannya, jangankan adalah orang tua yang sudah tiada, yang masih ada pun bukan dibahagiakan, malah banyak yang disakiti. Jadi coba, nah kalian ini adalah anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang dimana perjuangannya sangat tinggi sekali. Bahkan kalau dihitung daripada jasa ibumu, tidak akan bisa terbalaskan dengan satu apapun. Betul atau betul? Coba, yang pertama, ibumu telah apa? Mengandung. Selama mengandung ibu, pertanyaannya 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 9 bulan. Bagaimana yang dirasakan oleh ibumu ketika mengandungmu selama 9 bulan? Ayo. Bagaimana ketika ibumu mengandung selama 9 bulan? Senang atau tidak senang? Bahagia atau tidak bahagia? Berat atau ringan? Ya? Pasti ini bagi seorang ibu campur aduk perasaannya. Ada bahagianya, ada tidak bahagianya. Ada senang, ada tidak senangnya. Betul. Ada kadang menganggap bahwa ini adalah enteng atau berat. Itu yang dirasakan oleh ibumu. Tapi walaupun dirasakan oleh ibumu berat, bahkan bisa dikatakan dia kesana kemari juga dengan mengandungmu adalah merasa berat. Apakah ada penyesalan ibumu terhadap dirimu? Ada nggak? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada sama sekali. Bahkan pertanyaannya, apakah ada seorang ibu ketika telah dilahirkan kamu ke dunia lalu ibumu bilang, "Nah, saya menyesal melahirkan kamu. Nah, saya sebenarnya tidak suka terhadap kamu karena kamu pada waktu dikandung sangat berat dan sangat menyusahkan ibumu." Ada nggak kalimat itu keluar? Ada nggak kalimat itu keluar dari ibumu? Tidak ada kan? Tidak ada. Malah justru ibumu ketika sudah lahir ke dunia, walaupun betul tadi capek rasanya ketika mengandung, apa yang dilakukan? Satu adalah merawat. Bahkan begitu bro ke dunia, apa yang terjadi? Dia merawat, menjaga, bahkan memberikan kasih selama berapa tahun? 2 tahun, ya. Bahkan setelah itu tetap kamu itu nggak pernah yang namanya ibu merasa sedih, merasa dalam arti penyesalan, malah yang ada kamu dilayani sampai hari ini. Ibumu seolah-olah menjadi pelayan buat kamu. Betul atau betul? Coba renungkan. Kelas 9, kelas 8, kelas 7. Apakah kamu pernah merasakan bahwa ibu menjadi seorang pelayan sampai hari ini? Ya, coba bayangkan. Kenapa Bapak katakan seperti itu? Karena banyak anak-anak yang masih dilayani oleh ibumu, bukan ibumu yang kau layani. Pertama, contoh kamu sekarang SMP. Ketika mau berangkat saja, siapa yang mempersiapkan sesuatunya ketika kamu berangkat ke sekolah? Ibumu atau kamu? Ayo, jujur. Ibumu atau kamu? Kalian semuanya. Yang pertama, menyiapkan sepatu. Yang kedua, menyiapkan kaos kaki. Yang ketiga, menyiapkan sarapan.
Yang keempat, menyiapkan alat belajarnya. Dan tidak tanggung-tanggung ibumu bahkan bapakmu, walaupun dari pagi telah melayanimu sampai ke sekolah diantar, bahkan diberi apa? Diberi uang Masya Allah. Begitu hebatnya orang tua melayani anaknya. Pertanyaannya adalah, apakah kalian bisa melayani orang tua ketika nanti kamu sudah dewasa? Bahkan sekarang pun kamu sudah dewasa, bisakah membahagiakan orang tua? Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang bisa membahagiakan orang tuanya. Mudah-mudahan kalian berbakti, benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai berbakti ketika minta yang kita inginkan baru kita nurut, tapi begitu tidak diikuti keinginan kalian oleh orang tuanya, kamu seolah-olah tidak peduli terhadap orang tuanya. Awas, hati-hati, hati-hati ya. Siapa yang sekarang ketika disuruh bilang acungkan tangan, Mas Ega ambilkan sana, ternyata jawabnya capek mama, capek ayah. Itu termasuk daripada anak yang durhaka. Jangankan menyakiti badannya, jangankan menyakiti daripada jasadnya, baru bilang saja sudah termasuk kategori kenapa? Karena orang tua kecewa dengan anaknya. Paham nggak? Paham nggak? Bilang saja sudah Jadi durhaka itu bukan berarti menyakiti dengan pukulan kepada ibumu, dengan pukulan kepada ayahmu. Ketika diperintah saja, bilang contohnya, ambilkan ini, tolong belanjakan ini, lalu kamu bilang, Pak saya capek, Bu saya capek, ntar aja, nanti saja, itu sudah termasuk durhaka. Istighfar, istighfar. Ya, banyak kasih yang seperti itu kan. Apalagi kalian pulang sore, suruh ambilin ini, pasti bilangnya banyaknya bilang atau itu nggak boleh. Ini baru satu bahasa. Anak yang berbakti kapanpun dipinta oleh orang tuanya, tidak ada bahasa alasan. Ayo, siapa yang sekarang siapa anak yang sekarang orang tuanya tidak sedang sakit, sehat-sehat saja, ketika mau makan disuapin oleh anaknya? Coba, siapa yang acungkan tangan? Siapa yang udah pernah? Contohnya ibunya nih sehat nih, lalu ketika makan berjamaah, lalu kamu dimisalkan niat, saya pengen menyuapin mama karena mama menyuapin saya. Ada nggak di antara yang hadir pada kesempatan ini, kelas 7, kelas 9, sebagian kelas berapa nih? Yang kelas 7 dan 9. Ada nggak yang pernah nyuapin mamanya? Kadang-kadang kita menyuapi mamanya atau papanya ketika mama dan papanya sedang sakit. Jujur aja, jujur. Ya. Padahal yang namanya menyenangkan orang tua bukan ketika orang tua sedang sakit, justru ketika dia sedang sehat. Ayo, renungkan. Pernahkah kalian menyiapkan sesuatu untuk orang tua? Contoh, yang pertama ketika makan, ambil kamu piringnya, atau kamu diambilin piring oleh orang tua? Yang ada kebanyakan orang tua yang ambil piring, atau kamu yang ambil piring? Saya. Orang tua. Lalu yang kedua, ketika dimisalkan nyapu atau ngepel di rumah, banyak orang tua atau kamu yang ngepel atau nyapu di rumah? Orang tua. Yang masak banyaknya orang tuamu atau kamu? Yang menyiapkan makanan orang tua atau kamu? Orang tua. Ternyata sampai hari ini, sampai segede ini, kamu belum dikategorikan orang yang hormat
dan taat kepada orang tua, masih kamu dilayani orang tua, bukan melayani daripada orang tua. Ketika kamu berbicara dengan orang tua, siapa yang paling tinggi suaranya, kamu atau orang tuamu? Kadang-kadang kamu yang lebih keras daripada orang tuamu. Padahal sebenarnya yang bagus itu adalah apa? Kamu harus lebih rendah, kamu harus lebih lembut daripada suara orang tua. Ayo, siapa di sini yang masih seperti itu? Siapa di sini yang masih seperti itu? Ketika disuruh tidak mau, ketika diomongin tidak mau, bahkan ketika ngobrol dengan orang tua malah justru kamu lebih keras bahasanya daripada orang tua. Ayo istighfar, 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 istighfar. Oke ya. Tuh. Jadi nanti praktekkan. Praktekkan ini masih orang tua nih bahasanya. Mungkin kalau enggak ini nanti diaktifkan lagi. Sekarang Bapak tanya dari sekian ini, ketika berangkat ke sekolah siapa yang sujud tangan kepada ibu dan ayahnya? Acungkan tangan. Tuh, bisa dihitung dari sekian. Lalu yang hadir pada kesempatan siapa anak yang ketika mau berangkat ke sekolah mengucapkan salam? Dan siapa anak yang ketika mau berangkat nyodorin tangan minta uang jajan? Nah ini ya Nek. Nah nggak usah dipinta Nek, nggak usah ngemis-ngemis ke orang tua. Orang tua sudah tahu tanpa harus dipinta, pasti orang tua memberi. Tanya oleh Bapak nih, siapa yang uang jajannya setiap hari dikasih 10.000, ada nggak? Masya Allah tidak ada. Tangganya ini lebih daripada 10.000. Siapa yang uang jajannya setiap hari dikasih 20.000? Hanya bisa dihitung 20.000 loh, coba bayangkan. Sekarang Bapak tanya 20.000 kali 30 berapa? Udah 600 untuk derajat. Lalu pertanyaan lagi, siapa uang jajan yang diberikan seharinya 30.000? Ada 3 kali 3 berapa? Kalian sebulan sudah dikasih 900.000. Siapa yang uang jajannya sehari 50.000? Coba dikalikan 30 berapa? 15 sudah 1.500.000 untuk jajannya saja, belum yang lainnya. Itulah kasih sayang sebagai orang. Masya Allah ya. Nah baru seperti itu. Baik, lanjut. Sekarang dibalik oleh Bapak. Dibalik oleh Bapak sekarang. Siapa yang pernah mencucikan baju orang tuanya? Bisa begitu. Siapa yang setiap hari Minggu, karena sekarang satu masuk ya, membantu ibu dan ayahnya? Bisa dihitung juga. Siapa yang hari Sabtu atau Minggu yang bersih-bersih tempat tidur orang tuanya? Masih bisa dihitung. Siapa yang hari Minggu yang bisa memasaki makanan orang tuanya? Masya Allah. Siapa yang hari Sabtu atau malam Senin yang bisa gosokin sendiri, baik baju sendiri atau orang tuanya? Bisa dihitung juga. Masya Allah. Lalu yang berikutnya, siapa yang bisa, nah ini nih, membangunkan orang tuanya ketika sholat subuh?
bisa ditunjuk. Lalu pertanyaannya, siapa yang sering-sering dibangunkan oleh orang tuanya? Istri dua, saudara. Kalian masih terus dilayani, bahkan tidak pernah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap orang tua. Siapa yang salah di sini? Ayo, siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Pertanyaan lagi, siapa yang sampai hari ini kalian belum pernah menyakiti orang tuanya atau nangis gara-gara perilaku atau perbuatan kalian? Ada enggak? Ada enggak? Maksudnya ibunya itu menangis gara-gara perbuatan atau perilaku kalian yang kurang baik tentunya. Karena nangis ini terbagi dua. Ada nangis bahagia, ada nangis tidak bahagia. Nangis bahagia seperti apa? Kalian berprestasi, kalian menjadi orang. Walaupun orang tuamu tidak bilang hore, sorak-sorak, tidak, tapi dia memunajat kepada Allah. Ya Allah, terima kasih kau telah berikan keturunan. Ternyata membahagiakan hati, menyejukkan hati, sehingga dia bercucuran air matanya. Saking apa? Saking bahagia. Tapi ada juga orang tua yang nangis ketika mendengar, oh maaf, anaknya ketangkap polisi. Nangis nggak kalau anaknya ketangkap polisi? Luar biasa ya. Oke, lanjut, sekarang aku dulu dah, karena masih banyak soalnya. Oke, yang berikutnya, hormat, sikap, menghargai yang diberikan seorang orang. Itu lewat dong. Nah, lihat pengertian taat lagi. Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Sekarang Bapak tanya nih, ini baru satu ini nanya, banyak ya sebenarnya. Siapa yang setiap ditugas disuruh oleh orang tuanya ayo. Ada? Kadang-kadang kalian mohon maaf ya, ketika disuruh orang tua bukan ikhlas yang ada, malah justru minta timbal. Siapa yang ngerti arti ikhlas? Dan umpama seperti ikhlas itu seperti apa? Halo, siapa bisa? Musbik, apa arti ikhlas? Tidak dipaksa. Oke, terus ringan hati. Lalu apa? Apa Beb? Tidak meminta imbalan. Lalu apa lagi? Dengan senang hati. Terus tidak ada yang salah jawaban kalian, tapi ada yang lebih tepat jawaban daripada ikhlas itu apa? Kemurnian hati, kesucian hati, hanya semata-mata mencari ridho Allah. Siapa yang memberikan contoh ikhlas? Ada dua contohnya yang sering kalian dengar dari guru kita, dari para ulama, dari para kiai. Seperti apa? Bahkan kalian terkalahkan ikhlasnya kalian dengan tukang parkir. Betul? Kenapa tukang parkir lebih ikhlas daripada kalian? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, kenapa tukang parkir lebih ikhlas daripada kalian? Kenapa? Ternyata tukang parkir itu bisa dikatakan kalau bapak mau acungkan jempol. Kenapa acungkan jempol? Itu mobil yang berderet dengan berbagai macam merek, ya,
ada Fortuner, ada Pajero. Paling menengahnya, paling rendahnya Avanza. Begitu diambil oleh yang punyanya, dia tidak pernah yang namanya marah. Betul. Langsung dipersilahkan, monggo keluar Pajero, monggo. Fortuner, monggo. Ya, Mercy, monggo. Begitu ikhlasnya itu tukang parkir, ya. Kenapa? Lah udah asa. Baik, mungkin dicukupkan segitu aja baru mengenai tentang tanah ya. Itu mungkin insya Allah di yang akan datang lagi kalau memang itu kurangnya. Baik, itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dan ini pertanyaan mungkin belum bisa dilaksanakan ya karena sudah habis waktu. Ada doa Pak? Doa langsung oleh Mas Ega. Ayo Mas. Sudah